Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar dengan pengantar bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam salat. Kita tahu bahwa khusyuk dalam salat ada banyak sekali keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan khusyuk ini sebagai salah satu di antara syarat orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat. Dan pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam salatnya berbanding lurus dengan tingkat khusyuknya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Wa ma min salatika laka illa ma aqala minha." Dan kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu illa ma aqala minha, kecuali apa yang terpikirkan, apa yang sempat terpikirkan dari salatmu. Yang terpikirkan maksudnya adalah adanya rasa khusyuk ketika salat. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan tingkatan pahala yang dimiliki oleh hamba ketika mereka salat. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Au thuluthuha, au rubu'uha, au khumusuha, au sudusuha ila ushriha." Seorang hamba ketika selesai salat, pahala yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, seper, sampai beliau sebutkan sepersepuluh. Dan ini tergantung dari kualitas salat sang hamba. Oleh karena itu, makin berkualitas mendekati 100%. Ketika tidak berkualitas, mengurangi dari nilai pahala. Bisa jadi dia hanya mendapatkan 0,1%, 0, sekian persen, atau 0,000 sekian persen. Masing-masing orang yang salat diberi oleh Allah pahala sesuai dengan tingkatan kualitas salatnya. Dalam salat subuh yang tadi kita kerjakan bersama, dalam satu masjid dengan jumlah rakaat yang sama, jumlah rakaatnya sama, waktunya sama, kira-kira pahalanya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Apa yang menentukan? Kekhusyuan dalam salat, kualitas dalam salat. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah salat, kita bisa jadi mengerjakannya dengan jumlah yang sama, dengan cara yang sama, tapi batin kita beda. Dan itulah yang menjadi pembeda nilai pahala salat yang dikerjakan oleh si A dengan nilai pahala salat yang dikerjakan oleh yang lainnya. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam salat? Untuk bisa menggapai khusyuk dalam salat termasuk di antara hal yang cukup berat. Tapi sebelum itu, kita jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara khusyuk dengan tumaknina. Ada khusyuk, ada tumaknina. Tumaknina artinya adalah tenang sejenak ketika seseorang melakukan gerakan rukun dalam salat. Saya ulang, tumaknina pengertiannya apa? Tenang sejenak ketika seseorang melakukan gerakan rukun dalam salat. Sehingga tumaknina bisa terjadi pada rukuk, tumaknina ketika i'tidal, tumaknina ketika sujud, tumaknina ketika duduk di antara dua sujud, dan demikian seterusnya. Intinya adalah ketika seseorang tenang sejenak pada saat dia melakukan gerakan rukun dalam salat, itulah tumaknina. Rukuk yang tumaknina adalah tenang sejenak ketika dia sedang rukuk.
I'tidal yang tumaknina adalah tenang sejenak ketika dia berdiri i'tidal. Nah, tumaknina semacam ini termasuk rukun dalam salat. Termasuk rukun dalam salat. Jika orang tidak tumaknina saat salat, maka salatnya batal. Suatu ketika Nabi SAW sedang berada di dalam masjid. Lalu datanglah seseorang, kemudian dia sholat 2 rakaat. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Selesai sholat, orang ini menghadap Nabi SAW, menyampaikan salam, kemudian dijawab. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Akhirnya dia mengulangi sholat lagi. Fasalla kama salla. Maka orang ini pun sholat sebagaimana cara sholat pertama yang dia lakukan. Kualitasnya sama. Selesai sholat dia menghadap Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Fasalla kama salla. Dia pun mengulangi sholatnya dengan cara yang sama sebagaimana sholat sebelumnya, sampai 3 kali. Apa yang bisa dibayangkan, Pak, kalau ada orang yang sholat berkali-kali disalahkan? Kalau di zaman kita, mungkin dia akan emosi. Kamu siapa? Kok berani-beraninya menilai sholat saya? Apakah kamu Tuhan? Mungkin saja dia akan emosi. Tapi sahabat ini tidak emosi. Hingga yang ketiga kalinya, ketika disalahkan, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la uhsinu ghaira dzak. Aku tidak bisa salat lebih baik daripada ini. Fa'allimni, karena itu tolong ajari aku. Tolong ajari aku. Sehingga orang kalau disalahkan seharusnya terbuka. Memang kalau dia salah, sampaikan, aku memang salah. Kalau begitu tolong ajari aku bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata cara sholat yang benar, minimalis, yang jika turun dari itu batal. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi fi salatihi. Orang yang sholatnya salah, dan dia menjadi hadis standar berkaitan dengan fikih salat. Baik. Dan ternyata masalah yang terjadi pada orang ini, kenapa dia berkali-kali diminta untuk mengulangi salatnya? Karena tidak tumaknina. Jadi saat rukuk terlalu cepat, ketika i'tidal terlalu cepat, ketika sujud juga terlalu cepat. Terlalu cepat seperti ini menyebabkan Nabi SAW menyebut salatnya batal. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman juga pernah menyaksikan kondisi yang sama. Ada orang yang sholatnya cepat. Lalu ditanya oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Jawab orang itu, arba'ina sana, kurang lebih 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, innaka ma sallaita arba'ina sana. Berarti kamu selama 40 tahun enggak pernah salat. Walau mutta wa anta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kamu mati dan salatmu seperti ini keadaannya, kau mati tidak berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga orang yang sholatnya salah dan itu bertahan dia lakukan sampai dia mati, maka sholatnya tidak diakui walaupun berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, mengingat semua riwayat-riwayat ini, penting bagi kita untuk memastikan kualitas dari sholat yang kita kerjakan. Dan kalau orang itu sholatnya baik, maka insya Allah nanti amal ibadah yang lain ikutan jadi baik. Dalam arti ketika dia peduli dengan sholatnya,
Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia peduli dengan amal ibadah yang lainnya. Anda tidak perlu terpengaruh dengan komentar sebagian orang, boleh sholat cepat, boleh sholat cepat. Udah nggak usah digubris. Karena nyatanya komentar semacam ini mengajarkan kita untuk sholat tidak berkualitas. Alhamdulillah, para asatidzah Ahlussunnah dan teman-teman Ahlussunnah secara umum sholatnya jauh lebih berkualitas dibandingkan mereka yang tidak kenal kajian sunnah, yang masih jauh dari bagaimana pemahaman ilmu yang benar. Baik, selanjutnya setelah kita paham motivasi ini, kita beralih kepada masalah bagaimana agar sholat kita bisa menjadi khusyuk. Kita awali terlebih dahulu dari memahami definisi khusyuk. Apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk secara bahasa bimakna al-khudu, tunduk. Suara yang pelan itu namanya suara yang khusyuk karena dia tunduk. Bisik-bisik itu namanya suara yang khusyuk. Apa yang bisa Anda bayangkan jika di stadion berkumpul 1000 orang? Bisakah mereka dibuat diam dalam waktu sekejap? Bisa? Sulit ya? Sulit. Sehingga 1000 orang, muncul suara di sebelah kanan, muncul suara di sebelah kiri. Akan ada banyak suara-suara yang muncul dari jumlah orang yang banyak tadi. Bagaimana kalau yang berkumpul 1 juta orang? Bagaimana kalau yang kumpul 1 juta orang? Lebih ramai lagi. Bagaimana kalau yang kumpul 1 miliar manusia? Akan lebih ramai lagi. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau yang kumpul manusia pertama sampai manusia terakhir di satu tempat yang sama, di padang mahsyar, kira-kira ramainya kayak apa? Jadi menurut Anda padang mahsyar itu berisik, rame, atau tenang, senyap? Hah? Tenang. Kenapa? Takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswat, semua suara itu khasha'at. Khasha'at bermakna khada'at. Semua suara itu tertunduk, pelan. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga kau tidak mendengar kecuali hanya puasa, kecuali hanya suara hamsa. Hamsa itu artinya bisik-bisik. Padahal itu manusia dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia kumpul jadi satu. Tapi karena saking tenangnya ketika di padang mahsyar, yang terdengar hanya suara bisik-bisik. Itulah mana khusyuk. Khasha'at artinya tunduk. Baik, intinya khusyuk itu berdasarkan makna bahasa ini artinya adalah ketenangan. Artinya adalah ketenangan. Sehingga orang yang khusyuk berarti dia orang yang tenang. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba ketika salat untuk tenang dengan Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah salat menghadap Allah qanitin. Qanitin bermakna khadi'in, sakitin. Qanitin artinya tunduk, diem, tenang. Ketika salat jangan tolah-toleh, jangan bicara, jangan lari-lari, tapi kerjakanlah salat dengan tunduk, diam, dan tenang. Baik, selanjutnya setelah kita paham makna khusyuk secara bahasa, lalu apa makna khusyuk secara istilah? Orang yang tenang itu terjadi karena dia fokus. Tenang itu terjadi karena apa? Dia fokus. Makin fokus makin tenang. Tapi kalau orang tidak fokus, maka dia tidak akan tenang. Baik, coba Bapak buat perbandingan.
Kalau Anda membaca WA isinya berita, baca WA isinya berita, di warung yang berisik bisa nggak? Di warung berisik Anda baca WA isinya berita-berita, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Anda tidak merasa terganggu. Kenapa? Anda hanya membaca berita. Dan yang kedua, kalau Anda mengerjakan soal matematika yang sulit, butuh mikir serius, di warung yang berisik bisa nggak? Sulit, tidak bisa. Anda akan terganggu. Sudah? Maka Anda akan berusaha untuk milih tempat yang tenang. Nah, dari sinilah kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu ada yang butuh khusyuk serius dan ada yang tidak butuh khusyuk serius. Orang baca berita dia nggak butuh serius, karena kalaupun salah juga nggak ada masalah. Beda dengan orang yang mengerjakan soal matematika, dia butuh serius sehingga diganggu dengan suara dia nggak bisa. Baik, dari sinilah ketika Nabi SAW sedang salat, tiba-tiba beliau minta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memakai sebuah kain yang ada coraknya garis-garis. Ada coraknya garis-garis. Lalu Nabi SAW melepas kain itu dan beliau minta, tolong kembalikan kain ini kepada Abu Jaham dan minta gantinya, sediakan saya kain yang polos ambijaniyah, dari ambijaniyah. Akhirnya itu dilakukan. Baik, kenapa beliau minta kain itu diganti? Beliau mengatakan, fa innaha alhadni fi salati, karena tadi kain ini coraknya sempat mengganggu salatku. Corak di kain ini sempat mengganggu salatku. Baik, sebatas corak di kain bisa ganggu salat Nabi SAW. Coba pernah nggak bapak sholat pakai batik? Pernah? Mana yang pakai batik di sini? Sering. Kalau di Jawa banyak ya yang pakai batik. Mohon maaf, itu masnya pakai batik, depannya juga. Bapak ya pakai batik ya. Baik, saya mau tanya bapak. Tadi waktu sholat subuh bapak terganggu nggak dengan corak di bajunya? Tidak terganggu. Biasa saja ya. Biasa saja. Bahkan ketika sajadah di depan Anda penuh dengan aneka corak, ukir-ukiran dan seterusnya, gambar yang macam-macam, Anda merasa terganggu nggak? Ya? Kadang-kadang. Tapi umumnya biasa saja. Sehingga Anda tidak akan mencari tempat sholat yang polos, kosong. Anda sholat, di depan Anda sajadahnya ada aneka ornamen ya, di depannya ya, di soft depannya yang diinjek ini ada banyak ornamen, dan itu ada di depan kita. Baik, kenapa kita tidak terganggu? Apakah berarti sholat kita lebih khusyuk daripada sholatnya Nabi SAW? Rasulullah SAW terganggu dengan corak yang ada di baju beliau, sementara kita tidak terganggu dengan aneka corak di baju kita. Apakah kita lebih khusyuk daripada beliau? Ya? Tidak. Tapi kenapa Nabi SAW terganggu? Karena itulah kualitas sholat kita. Sholat kita tidak fokus. Karena sholat kita tidak fokus, ada sesuatu yang ganggu, kita nggak terganggu. Bahasa lainnya, kualitas sholat kita itu seperti saat Anda baca berita di warung yang ramai. Sementara kualitas sholatnya Nabi SAW itu seperti orang yang mengerjakan matematika serius di tempat yang sepi. Ada yang ganggu sebentar, itu bisa mengganggu beliau. Itulah perbandingan kira-kira cara kita memahami khusyuk. Sholat kita itu seperti
sholat kita itu seperti layaknya orang baca berita, sehingga nggak perlu terlalu fokus, makanya sholat kita jadi tidak khusyuk. Paham insya Allah maksudnya? Paham ya? Saya ulang ya. Jadi kenapa kita tidak merasa terganggu dengan aneka ornamen yang ada di sekitar masjid, sajadah yang penuh dengan tulisan-tulisan? Kenapa kita tidak terganggu? Karena kita sholatnya kualitasnya seperti orang yang baca berita. Tapi kenapa Nabi SAW sholatnya terganggu saat beliau melihat ada lurik di baju beliau? Karena beliau ketika sholat sangat fokus, sehingga ada sesuatu yang ganggu, beliau terganggu. Makin fokus, adanya sesuatu yang ganggu, itu bisa mempengaruhi kekhusyuan. Oleh karena itu, dalam hal ini, apa yang perlu kita pikirkan agar sholat kita itu jadi khusyuk? Intinya adalah di cara mengatur pikiran. Intinya di cara mengatur pikiran. Ketika Anda bisa mengatur pikiran dengan benar saat sholat, maka Anda akan bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat. Sekarang kita fokus di mengatur pikiran ketika sholat. Baik, yang ngantuk tolong disenggol ya. Barangkali yang belakang ada yang ngantuk, tolong disenggol. Dalam sholat itu ada apa Pak? Dalam sholat ada apa? Ada bacaan, ada gerakan. Sudah? Dua inilah isi dari sholat, gerakan dan bacaan. Untuk gerakan, bagaimana cara kita mengatur pikiran ketika kita melakukan gerakan dalam sholat? Caranya adalah kau harus pastikan bahwa gerakan sholatmu satu sesuai sunnah Nabi, sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Sehingga orang ketika sholat dia melakukan gerakan meniru sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mikir ketika dia melakukan gerakan. Yang kedua, renungkan makna dari gerakan yang Anda kerjakan ketika sholat. Renungkan makna dari gerakan yang Anda kerjakan ketika sholat. Ini dua kata kunci kalau kita mau berpikir yang benar ketika melakukan gerakan dalam sholat. Saya ulangi ya, kayaknya kok banyak yang ngantuk ini, insyaallah. Tolong yang ngantuk tarik nafas, tahan sampai selesai. Baik, khusyuk tadi intinya adalah tenang. Tenang itu terjadi karena fokus. Pertanyaannya adalah, kalau khusyuk itu bentuknya fokus, apa yang perlu kita pikirkan sehingga kita bisa fokus ketika sholat? Nah, yang kita pikirkan adalah isi dari sholat. Isi dari sholat ada dua, gerakan dan bacaan. Sekarang kita sedang fokus di gerakan. Bentuk fokus seperti apa yang benar terhadap gerakan sholat? Ada dua. Satu, kau pikirkan apakah gerakan sholatmu sudah sesuai sunnah Nabi SAW ataukah belum? Ini yang pertama. Yang kedua, kau renungkan makna dari setiap gerakan yang kau lakukan ketika kau sholat. Insya Allah dengan dua hal ini Anda akan bisa fokus ketika melakukan gerakan sholat. Baik, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Memaknai atau memastikan gerakan sholat kita sesuai sunnah. Ketika gerakan sholat seseorang itu sesuai sunnah, sesuai dengan panduan Nabi SAW, dia akan bisa lebih fokus ketika sholat. Kok bisa Pak? Iya, karena saat dia fokus ketika sholat, gerakannya sesuai sunnah Nabi SAW, dia berpikir bagaimana cara yang benar ketika melakukan gerakan itu. Karena umumnya gerakan sholat kita itu otomatis. Saya ulang,
Umumnya gerakan sholat kita itu otomatis. Kelihatan dari mana Pak? Coba lihat. Orang kalau takbiratul ihram, angkat tangan. Cara yang benar ketika angkat tangan gimana? Tangan dibentangkan 100%. Jadi tidak ada yang ditekuk, tapi dibentangkan. Lalu telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jari tidak terlalu renggang dan tidak rapat, biasa. Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Sudah? Sahabat menceritakan itu dengan sangat detail. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya paling lengkap melebihi Rasulullah SAW. Sampai gerakan detail-detail itu diceritakan oleh sahabat. Gerakan yang detail sahabat cerita. Dan tidak ada manusia yang ketika gerakannya ditiru bisa menghasilkan pahala selain Nabi SAW. Jadi kalau bapak niru orang tua, berpahala enggak? Sunnah orang tua berpahala? Tidak. Tapi kalau kita niru gerakan Nabi SAW, berpahala. Tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru menghasilkan pahala selain siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada posisi ketika gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, lalu kita tiru, maka saat kita menirunya kita dapat pahala. Dan para sahabat itu menjelaskan gerakan dengan sangat detail. Contohnya tadi ya, begitu takbiratul ihram angkat tangan, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Kenyataannya teman-teman yang sudah belajar seperti ini, dia tahu, tapi gerakan dia cenderung otomatis. Cenderung apa? Otomatis. Otomatis gimana Pak? Gak pakai mikir. Otomatis nggak pakai mikir, karena sudah sering seperti itu. Allahu Akbar. Pernah lihat kayak gitu? Saya lepas mikrofonnya ya. Orang melakukan gerakan sebenarnya Allahu Akbar begini ya. Pernahkah Anda lihat seperti itu? Pernah. Kalau begini gimana Pak dia Pak? Ini telapak tangannya menghadap ke bawah. Kalau begini telapak tangannya saling berhadapan-hadapan. Ada yang begini-begini, digoyang dulu. Sudah? Saya yakin selesai belajar ini, sholat duhur balik lagi. Saya yakin. Coba nanti dicek pakai CCTV ya. Anda sholat sudah belajar kan ini, pagi ini sudah belajar. Nanti duhur seperti kebiasaan. Karena mayoritas gerakan sholat kita otomatis. Dominan gerakan sholat kita otomatis. Otomatis bahasa lainnya nggak mikir. Jadi gerakannya nggak dipikir, tapi sesuai kebiasaan. Disitulah gerakan kita nggak ada nilai khusyuk. Nah, orang yang khusyuk sebelum dia bergerak mikir dulu, bagaimana ya cara angkat tangan yang sesuai sunnah. Oh begitu, dipraktekkan. Allahu Akbar. Mikir itu khusyuk. Dah, sedekap sekarang. Sedekap, dia belajar gimana cara sedekap yang benar. Oh, belajar sedekap yang benar itu seperti ini. Terkadang Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kadang beliau setinggi dada, di riwayat yang lain tidak menyebutkan dada. Bisa di perut, bisa di pusar, bebas. Baik. Kenyataannya ketika orang sedekap rata-rata sesuai kebiasaan. Nabi SAW terkadang sedekap di hasta dan beliau tidak melebihi siku, makanya tidak ada sedekap begini. Sedekap itu tidak melebihi siku, sehingga tidak ada sedekap begini. Maksimal sebelum siku. Baik. Dan kenyataannya ketika orang itu sholat, gerakan seperti ini kadang tidak dipikirkan.
Belum lagi ketika rukuk, Rasulullah SAW rukuk, tangan mencengkrap di lutut. Jadi kalau rukuk, tangan tidak dirapatkan, jari-jari tidak dirapatkan, tapi direnggangkan, mencengkram di lutut. Punggung lurus, punggungnya lurus, kepala lurus dengan punggung, tidak nunduk dan tidak dongak, tapi lurus. Baik. Andaikan ditaruh air di atasnya, tidak jatuh. Boleh dipraktekkan? Nah, coba praktek. Siapa yang mau jadi korban? Boleh? Praktek. Coba rukuk menghadap ke arah meja. Ya. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung. Sudah lurus belum? Belum. Ini kurang turun dikit. Nah, ini naik dikit. Masya Allah. Sudah lurus. Lalu kita taruh air di atasnya. Kita mau buktikan tumpah atau tidak. Hah? 1 jam aja. 1 jam. Kayak gini. Masya Allah. Hah? Ini kalau tumpah berarti belum lurus. Sehingga coba naik dikit. Naik lagi. Nah, mungkin ada orang yang rukuk seperti ini. Anda ketika taruh air begini, dia bisa tumpah. Alhamdulillah. Tahan ya. Silakan duduk. Sehingga yang digambarkan oleh sahabat Nabi SAW ketika rukuk ditaruh air di atasnya tidak tumpah. Itu bukan air dituang ya, tapi gelas ditaruh di atas. Ketika sudah lurus, maka gelas itu tidak akan tumpah. Ada yang mohon maaf kelebihan, sehingga saat rukuk dia terlalu condong ke depan. Ini juga salah. Saat ditaruh gelas bisa tumpah. Yang betul gimana? Lurus. Baik. Mikir seperti itu khusyuk bukan? Khusyuk. Ketika Anda mikir seperti itu khusyuk, maka berkali-kali setiap gerakan-gerakan itu Anda mikir gimana cara yang sesuai sunnah, akan timbul rasa khusyuk ketika mikir gerakan. Dan itu diawali dari belajar. Itu diawali dari belajar. Anda bisa buktikan ketika Anda belajar untuk bisa melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi SAW, akan timbul semangat untuk khusyuk. Bagaimana cara bergerak yang sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata kuncinya Anda catatnya kalimat ini: jadikan sholatmu berdalil. Jadikan sholatmu berdalil. Kenapa kau melakukan perbuatan ini? Kenapa kau gerakan ini? Semua ada dalilnya. Jadikan sholatmu berdalil. Baik. Bagaimana cara berisyarat jari telunjuk ketika tasyahud? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Begini. Begini itu tanda apa? Ngantuk. Sehingga jari telunjuknya kurang tegak. Maka umumnya mereka yang tasyahud jari telunjuknya cuma begini. Umumnya karena dia nggak pakai berpikir tadi. Tapi kalau dia serius mikir, saya mau berisyarat jari telunjuk sesuai sunnah, kadang begini, bisa bergenggam begini, udah. Berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Digerakkan atau tidak? Ini masuk masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama menganjurkan digerakkan. Sebagian ada yang menganjurkan tidak digerakkan. Dan para ulama juga beda pendapat mulai kapan orang itu berisyarat telunjuknya. Ada yang mengatakan setiap kali menyebut nama Allah, misalnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ketika tidak menyebut nama Allah turun. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap kali nyebut kata Allah naik. Maka kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ada yang ketika dimulai dari sejak kamu membaca illallah. Ada yang dimulai sejak kamu membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi Anda mau mengikuti pendapat 1, 2 atau 3, ini hanya masalah afdoliyah. Hanya masalah afdoliyah. Mana yang paling afdol. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah merenungkan makna dari gerakan dalam salat. Nah, ini mungkin butuh membaca penjelasan para ulama. Apa hikmah kita berdiri ketika salat? Apa hikmah kita rukuk dalam salat? Apa hikmah kita i'tidal? Hikmah kita sujud, duduk di antara dua sujud. Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Sehingga begini jemaah. Saat orang itu punya kesan tertentu terhadap gerakan tertentu, dia itu sampai bisa merenungkannya. Misalnya, orang yang sedang melakukan senam kesehatan. Ayo Pak, tangannya diangkat, belokkan ke kanan. Wah, sekarang coba hayati Pak, otot-otot kita tertarik. Dan itu bisa dilakukan dengan serius. Sehingga orang senam saja itu kadang dia lakukan dengan serius. Tujuannya apa? Ini biar gerakan badan saya sempurna, otot-otot saya ketarik, sehingga nanti saya bisa jadi orang yang sehat. Seorang anggota TNI dapat komando, hormat senjata, gerak. Gerakan dia ada aturannya enggak? Atau asal-asalan? Ada aturannya atau asal-asalan? Ada aturannya. Sampai posisi jari itu diperhitungkan. Yang benar tuh kayak gini. Kalau enggak, wah, bisa dihukum sama seniornya. Jadi gerakan-gerakan itu diatur sedemikian rupa. Karena mereka lihat ini ada makna-maknanya. Kenapa kamu harus bergerak seperti ini? Kenapa harus bergerak seperti ini? Ada maknanya. Padahal itu cuman omong kosong semua. Artinya nggak ada nilai sisi syariatnya. Hanya urusan dunia. Bagaimana dengan gerakan dalam salat? Oleh karena itu saat Anda berdiri misalnya, renungan apa yang perlu saya hadirkan ketika salat? Ketika saya berdiri. Saat saya rukuk, renungan apa yang perlu saya hadirkan? Nah, renungan-renungan inilah khusyuk ketika sholat. Di buku yang saya tulis judulnya Tafsir Sholat. Ada yang punya buku tafsir sholat? Punya? Punya, insya Allah. Belum punya? Alhamdulillah, berdoalah semoga punya. Kemarin saya bawa cuman terbatas ya, dan sudah dibawa panitia. Jadi panitia duluan yang dapat. Itu buku kami sebutkan keterangan para ulama, renungan ketika berdiri, renungan ketika rukuk, renungan ketika i'tidal, renungan ketika sujud. Agar kita bisa lebih optimal ketika sholat. Sebab buku yang judulnya Tafsir Sholat itu kami tulis mengajarkan kepada saya sendiri dan kaum muslimin bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Baik, selanjutnya kita beralih ke konten sholat yang kedua. Konten sholat yang kedua adalah apa? Bacaan. Konten sholat yang kedua adalah bacaan. Bagaimana kita bisa khusyuk berkaitan dengan bacaan sholat? Kunci khusyuk terkait bacaan sholat adalah bagaimana Anda bisa membaca bacaan sholat itu sesuai panduan Nabi SAW. Bacaan ini sudah benar belum? Sudah. Itu khusyuk dari sisi bacaan. Dah. Yang kedua, merenungkan kandungan makna dari bacaan.
Nah, ini mungkin agak sedikit sulit karena kan pakai bahasa Arab. Sehingga kalau nggak ngerti bahasa Arab gimana Pak? Apa harus belajar bahasa Arab dulu baru bisa khusyuk? Tidak. Anda cukup baca keterangan para ulama mengenai tafsir dari bacaan-bacaan itu. Nah, di buku tafsir salat juga saya sebutkan tafsir di masing-masing bacaan. Ketika takbiratul ihram, apa tafsir dari kalimat Allahu Akbar? Pada saat kita membaca doa iftitah, apa tafsir dari bacaan doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Kapan timur dan barat itu bisa ketemu? Kapan timur dan barat bisa ketemu? Hah? Kiamat. Jadi begitu kiamat jadi satu, tidak ada timur, tidak ada barat. Kapan timur dan barat ketemu? Selamanya tidak akan ketemu. Insyaallah. Enggak bisa ketemu ya? Insyaallah. Jawabnya kok sambil tiduran kayak gini, gimana ini? Bangun, masa kajian kok sambil tiduran? Bangun. Nah, kelas berapa? 4. Dapat hadiah, insyaallah. Mau hadiah enggak? Enggak mau. Terserah. Enggak jadi nanti. Ini dapat hadiah, insyaallah. Jadi saat kita membaca doa iftitah seperti tadi ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku seperti kau jauhkan timur dan barat. Artinya jangan sampai dosa itu berulang, aku ketemu lagi dengan dosa itu, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat yang tidak mungkin ketemu. Dan itu contoh renungan sederhana saat Anda membaca doa iftitah. Ketika Bapak melakukan seperti ini, mungkin sholat yang Anda kerjakan menjadi pelan-pelan, sambil menikmati renungan-renungan dari bacaan yang Anda ucapkan ketika sholat. Setelah Anda paham renungannya, oh kayak gini tuh maksud doa yang selama ini saya baca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah perintahkan, fasabbih bismi rabbikal azim. Lalu kita laksanakan perintah itu dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Aku laksanakan perintah ini ketika aku sujud. Aku membaca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Itu contoh sederhana. Jadi saat kita baca sambil kita renungkan Allah yang perintah, maka aku kerjakan perintah itu dalam sholat yang aku kerjakan. Di saat itulah sholatnya sang hamba akan bisa lebih khusyuk. Nah, kalau bisa kayak gini Pak, kita sholatnya jadi serius, pelan-pelan, tapi bisa menikmati insyaallah. Wallahu alam. Itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Intinya apa tadi? Mengatur pikiran. Nah, yang jadi masalah, pikiran kita sering melayang. Pikiran kita sering melayang. Kenapa? Karena tidak punya kesibukan. Pikirannya nggak diajak untuk mikir sholatnya. Akhirnya kadang orangnya di masjid, pikirannya sudah sampai dapur. Orangnya di masjid, pikirannya sudah di mobil. Kenapa? Melayang-layang. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.